Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus mu'alifatul kitab, khusus Enggak lagi itu. bahwa bisa Ahmad bin Muhammad bin Abdul Qadir bin Abdullah As-Sakar dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamilni ya jamil ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ah biriqati raf'ati rahmah summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah samawi semuanya, jamaah samawi Cilegon, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Selalu dalam lindungannya dan dimudahkan segala urusan apa yang kita butuhkan. Amin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa bertemu untuk beribadah, berzikir kepadanya. Semoga sih niat kita kesini, niat kita hadir di sini adalah ikhlas, bukan karena mencari sesuatu apapun. Ikhlas tujuan kita yaitu Allah. Karena diingatkan kembali ada satu makalah yang menyindir keras kita. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakunu kahimarin roho yasiru. Janganlah engkau berpindah dari suatu tempat dunia mencari dunia. Engkau itu seperti himar yang berjalan di putaran roda penggilingan. Kemarin diterangkan. Jadi kalau tujuan kita ke sini, ingat, supaya katanya usaha kita lancar, walaupun itu supaya kita atau mungkin dalam sir diri kita supaya dianggap orang soleh, itu juga masih dianggap himar yang berjalan karena belum tujuan kita belum apa. Dilanjutkan wal makanu irtahala ilaihi huwal makanu irtahala minhu. Perjalanan yang awal kita mulai akan kembali ke situ, artinya berputar-putar saja. Maka di situ dijelaskan juga, diteruskan walakinir tahala min kauni ila muqawwamin, tetapi berjalanlah dari dunia ke pemilik dunia yaitu Allah. Nah, khusus buat kita juga, khusus buat satkorca kita ini, katanya insyaallah malam minggu dan diresmikan majelis. Semoga si itu adalah min kaunin ila muqawwan.
Tujuan kita dari Allah, dari dunia ke Allah, mencari ridho Allah. Karena apa? Di maqalah selanjutnya di situ dijelaskan. Jiwa tersebut iklan sebentar. Di situ dijelaskan juga fangdur min qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Lihatlah olehmu ucapan maqalah dawuhnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap sesuatu itu tergantung niat. Karena niat itu ibarat seperti map. Tujuan kita kemana, maka kita akan sampai di tujuan kita. Fa in kanat hijratuhu lidunya. Bila yang kita lakukan ini membuat majelis samawi, majelis asupia, majelis Nur Muhammad, tujuannya lidunya supaya dianggap kita sebagai orang yang apa tadi? Orang yang soleh atau untuk nyengget. Pak Buding tahu nyengget? Tahu. Majelis kita untuk nyengget supaya apa? Reger ikut-ikut. Nah, Yusuf Puha kau akan mendapatkannya. Walaupun tujuannya nyengget. Wa in kanat li imra'atin yang tiruha. Bila tujuanmu karena wadon awewe, maka engkau akan mendapatkan awewe itu. Insya Allah kalau tujuannya karena wanita, kamu kasih bakal menikah kembali. Ampun DJ. Mantap. Ampun Jai. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya atau amalnya itu akan sesuai dengan tujuannya. Tujuannya apa? Ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Itu. Ingin mengagungkan nama Kanjeng Nabi, ingin menghidupkan syiar Islam. Nah, itu ya. Ya, itu semua khususnya untuk saya. Nah, di sini setelah kita kemarin dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah bahwa kita itu ya terkadang kita terjebak dalam keburukan. Tapi kalau teman kita adalah yang lebih buruk dari kita, itu sambungannya dengan kemarin ya untuk memilih teman. Bila teman kita adalah lebih buruk dari kita, maka terjebaknya kita itu dianggap lebih baik daripada teman kita. Bukan hanya terjebak, tapi tergusuk ibaratnya bahasanya itu ya. Nah, setelah kita menganggap bahwa kita ini lebih baik dari teman kita, maka awal dari kerusakan diri kita itu adalah dari menganggap bahwa keburukan kita yang sedikit itu lebih baik daripada melihat keburukan orang lain. Awas. Sering saya ungkapkan berkali-kali bahwa yang menjatuhkan kita itu bukan batu yang besar, tetapi kadang kerikil yang kecil yang membuat kita terjatuh. Lagi jalan, nggak mungkin kita akan menabrak batu yang besar, karena batu itu kelihatan besar. Tapi ketika lagi jalan kita terjatuh oleh apa? Oleh kerikil yang kecil. Jangan-jangan yang menjatuhkan kita ke neraka itu bukan oleh hal dosa yang besar, tapi oleh dosa yang kecil yang membuat kita jatuh ke neraka. Itu Bang. Jadi aja dianggap Kang itu ya. Dianggap bahwa hal biasa seorang yang belum nikah
ngobrol karo wadon berduaan kan wis lumrah, jangan. Nah, itu. Nah, sambungannya karena nyambung dengan kalimat berikut ini. Ma qala amalun. Ma ora kedik amalun apa amal baroja kang metu iya amal min qalbin jahidin saking ati kang juhud. Janganlah engkau menghitung satu amalan itu amalan yang kecil, amalan yang sepele, bila pelakunya itu adalah orang yang zuhud. Wala kasuro amalun, dan janganlah engkau menganggap banyak satu amal, baroja yang amal tersebut min qalbi raghibin, dari hati yang tamak. Raghibin kan maknanya cinta dunia. Jadi jamaah semawi sekalian, lama ngedelang, wih, gali Kang Samsul kuat ibadahnya mau orang betul, mau konon doang, tapi masya Allah doanya makbul. Wih, anak kita panas, dijalukin banyu dimpos doang banyu fik. Wah, rasa. Langsung banyak. Karena ada satu cerita seorang yang penasaran dengan seorang pandai besi yang ketika membuat pandai, membuat golok, mungkin zaman dulu membuat tombak dan lain sebagainya, itu tanpa menggunakan alat, tapi langsung dengan tangannya. Tak bara api, sepadak, perang. Ngajak Kang Habib, wih, amalannya apa gitu? Dolan Kang Habib ngobrol, lah ilustrasinya, bikinnya Kang Habib dolan Kang Ham. Kang kita nulis tes disewoti karo rabi kita orang bisa balik segi rabi terus ngomong orang beres-beres kita pengen minat kan dari kami nggih sih katuran tapi buatan apa-apa kan bul mengenengin nggih buatan apa. Nah minat Kang Habib kuat ternyata Kang Habib lawan bengi kan orang loh tuh nginggang Kang Habib ibadah kayak apa sih? Barang bisa merolas dibilang, wih masih turun. Jam loro dibilang masih moro. Dijelang setengah itu, beketang. Sholat subuh baru. Setengah itu. Wih, makanya dinakin maka pegelan jajalah. Masuk maning. Masuk ke mengkono maning. Akhirnya ditakoni Kang Hampun. Kita kan aslinya mah udah gara-gara disewoti rapi. Gara-gara kita kieu kepengen weruh amalan Kang Hampun. Sakti amat. Gawe besi bara ikut cekelin orang walat apapun. Apa amalan? Nah, amalannya katuran takon Kang Hamdewa ya. Ku semono ceritanya. Ku mangane rokok gak dicekel gue sedot orang panas. Amalannya apa? Ada amalan katanya dulu gara-gara dia itu sudah dalam satu ranjang dengan wanita. Wis pokoknya wanita pun pasrah. Cuma ngomongnya waduh ngomong menggenin doang. Kita singkat ceritanya supaya durasi waktunya tipis. Apakah engkau tidak takut dengan Allah? Wis nungguan padahal mah lagi ngadeg ikunya pada baik. Nang waduh mau lorong jero kamar. Mau waduh sintak demen nih. Lah primen orang ngadeg. Ngomong kono langsung baik. Wis mudun orang tadi.
Nah, semenjak ngomong ora jadi pun waduh klipen kang ora jadi pun kita wedi di pangeran didoakan ya Allah menawa wong kin dijauhkan dari api panas neraka dan api panas dunia. Semenjak kuwen dewek ora sengaja nyekel ora panas. Waduh, hebat balik. Doa perempuan. Si ikhlas muka jual gede. Lah barang alhamdulillah banget tes doang nih pangeran Doa perempuan. hati yang juhud bener takutnya karena Allah benar bedina asli udah takut-takutan lah kita maaf kasar gitu cocok doang senajan kita setiap dina 5 waktu sumpah nih pangeranku inna sholati sesungguhnya sholatku dan ibadahku lillah untukmu tetap baik barang wis sholat mah bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna nas'aluka kejar ya Allah utang kita kini ya Allah hangsuran rong dina mana ya Allah jadi maukan inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mati lillahi rabbil alamin diundang pengajian jajal orang diamplopi jajal sing levelnya jadi ustad sing levelnya jadi kiai diundang cari wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin sumpah sampai 5 waktu sedina enggak alasannya diundang maning karo ngalak dulu pentok ngalak jadwalnya udah gimana dia nih pasti gak ngalak gara-gara gaplok kapok drop lakat doane ikulah cangkem doang cocok doang ya kita gak pada bahasa menerima jajal lah menunggu mana ora cukup lah baru menunggu mana ora cukup arep ndi jare ratu arep ngisi ku ning Citangkil nah barang iku pun titip anak gak anaknya nangis ku ngomong di pitsi madun mah halus ngomong kenapa maksudnya halus ngomong anak kok Kang Sam Ustaz Samsul orang ngomong Kang Sam apa ditinggal baik ditinggal karo Ustaz Samsul barang ngedrop lah Allah malah dibuka-buka buka jajal setiap main balik keleprak balik maning keleprak maning anu amplop ya barang assalamualaikum urung assalamualaikum motornya doang abane motornya pasti kenal mus langsung dibuka kan pun paham mau dicangkingan berkah cocok doang kita untung nih umat cobalah rabi halus nih bahasanya nah itu ya jadi terus mungkin wala kasuru amalun dan janganlah engkau menganggap besar sebuah amal kita banyak sampai iki ya Kang Habib atau Kang Adit mengadakan yang namanya tahajud bersama. Hijrah. Barang hijrah langsung bikin pamflet tahajud bersama mengetuk pintu Allah. Hadirilah. Wis tahajud kultum sampai subuh beres iku subuh kultum dimulai jam 3 Masya Allah lamun amal Gusti Allah tapi ingat
Karena dari timbul hati yang cinta dunia, yang ingin Kang Aditnya di mata para wanita-wanita adalah sosok yang soleh, yang pantas jadi lelaki imamku. Ini dialah imamku. Wah, kegiatan ini Masjid Al Munawwarah umpama. Ikulah. Jangan menganggap makanya kiai mah ngedelengnya pun ibadahnya 5 menit doang sholat itu, tapi 5 menitnya itu sangat berkualitas daripada kita wirid berjam-jam tapi isinya kosong. Wallah alam kita mungkin enggak mikir bagus di atas. Pirang jam kita ibadah tapi Jadi, ada kamu dolan kiai ini, masa kiai sholat istilah teman. Jangan dibandingkan sholatmu dan sholat kiai itu, kualitasnya berbeda. Nah, ini kita mau kan makan sarah ya. Apa sih sarah ya, Kin? Tapi jam kira-kira. Orang kebengian kan orang kan. Anu dia orang kebengian orang. Turun 2 canu nih, Kin. Jam 11. Buat kebengian doang. Nah, dingin diterangkan maqala amalun baroja min qalbin jahidin. Menurut Syekh Qodiyah ketika ditanya, wahai Syekh Qodiyah, bagaimana aku bisa caranya dicintai oleh Tuhan dan dicintai oleh manusia? Cara Syekh Qodiyah berkata, juhudlah apa yang sudah diberikan oleh Allah dan juhudlah apa yang ada di tangan manusia. Juhud dari kata asalnya sungguh-sungguh. Artinya apa? Apa yang Allah berikan kepada kita nikmati, jangan pernah memandang kanan kiri. Inilah yang sudah diberikan Allah kepada saya. Kita mah hanya punya mobil kieu Afifi bekas umpama Allah iklan pisan gitu. Kundang wis nikmati. Jangan melihat teman kita yang Fortuner, jangan teman kita yang Pajero. Iku arana orang zuhud. Jadi supaya kita dihitung sebagai orang zuhud, mudah nikmati apa yang sudah diberi Allah kepada kita dan jangan pernah iri kepada tetangga yang Allah berikan nikmat kepada para tetangga. Itu saja cara zuhud. Enggak muluk-muluk. Nah di sini ay ghairu muta'alikun bidunya bal huwa utawi amal ingkana senajan ana ya amal qaulilan iku kedip fil hisi ing dalam kenyataane kasirun fil makna iku akeh ing dalam maknane. Karena apa? Li salamatihi karena selamatnya amal min afatil qadihati dari pancapahayane kang ala atau kang buruk fi qubulil a'mali ing dalam diterimane sakai amal minariyai saking riya. Itu. Makanya ya kalau kita masih latihan thoriqoh dan lain sebagainya, sudah idfin wujudaka fi ardil humul famana bata min alam yudfan layatimu litaju. Sembunyikan dirimu dalam tanah kerendahan. Bisa jelok sok pamer dimin lamun urung wayah hemat. Berkali-kali kita ngomong, wis tasbih malah jadi cekel bae aja. Sorban, waduh, ning sorban arep ngopi doang ning Kang Samsung kalau sorban. Maksudnya apa? Orang-orang ngajar ngopi. Aduh tembakau gawa sorban, gawa tasbih. Maksudnya apa? Infin masih latihan mah. Engkau wis wayahe ketika dipuji tidak melambung, diinjak tidak merendah, wis ora apa-apa.
wis wayah ya. Oh, tapi lah wis dipuji masih lagi mupeng tahajud mulai jam 3. Tangkang jam itu. Subuh kita rok turu lah montas jam 3 nyambung baru sholat subuh kita mah. Jam itu. Lah masih mau konon Pak. Ada. Wis Engkau mau sabar. Kau hatinya kuat, ketika kamu diomong, dipencoi masih hatinya santai. Ketika diomong karo uang, ketika dipuji karo uang pada hatinya. Tidak bergejolak, tidak marah, tidak bahagia, pas hatinya. Aku boleh menampakkan itu. Nah, wa tasmi'i linnasi wa talabil a'radi lan gawe-gawe lil manusa. Artinya apa? Ya mau kan ngamale kita pun karena kepengen dipandang oleh manusia, atau li talabil a'radi atau mencari sesuatu kenang nyeget. Hati-hati kunya dunia wiati kang bangsa dunia. Ora enak kan kamu cuma tatap-tatap jam pira sih kamu tuh? Gua lagi merenung. Perasaan tatapan orang sini ngaji. Merenung iya. Iya, Masih jam 11:30. Ya udah 5 menit maning kae kol jam 12 kene. Wala kasuro, nah penafsiran yakin kita fit dunya ing dalam dunya bal huwa utawi ya amal ingkana senajan anak ya amal kasiron iku akeh fil hisi ing dalam kenyataane qalilun iku kedik fil makna ing dalam maknane li karena apa dianggap setitik li adami salamatihi karena ora ana selamat amal mimma dukiro saking barang kang den sebut. Di sini dijelaskan waqad ruwiya an Ibnu Mas'ud. Ada satu hadis yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, anahu qala, sesungguhnya Nabi berkata, rakaatani 2 rakaat min jahidin dari orang yang jahid, alimin yang ahli fikih, pintar, khairun itu lebih baik min ibadatil al-muta'abidina dari ibadahnya orang-orang abid al-mustahidina yang sungguh-sungguh ila akhiri dahri abadan sarmatan. Masyaallah. 2 rakaatnya orang jahat, orang jahid itu lebih baik dari sholatnya ahli ibadah sampai matinya. Orang rakaat berbanding 2 menit dibandingkan 60 tahun. Anggaplah rata-rata manusia itu 60 tahun hidupnya ya. Sedangkan sholat 2 rakaat saya tes paling cepat 2 menit. 2 menit sholat sunnah dibandingkan ibadah ahli ibadah 60 tahun itu lebih baik 2 menit sholatnya orang zuhud. Makanya jangan menganggap enteng orang-orang yang hatinya sudah bersih. Ya begitu saja, kamu cuis pelarak berok baik, amurang cuis suwe. Maaf, pulang dah ampura bila pasti banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.